Bagi pemirsa di Channel di Indonesia dan juga kawasan ASEAN mengawali pekan ini, saya Erwin Surya kembali hadir menjumpa Anda dalam Bincang Bisnis. Berita pilihan telah disiapkan oleh produser dan tim IDX Channel untuk Anda. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk DPUM mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 8 Desember tahun lalu. Emiten dengan kode saham DPUM ini menjadi perusahaan ke-15 saat itu yang listing di Bursa Efek Indonesia BEI. Perusahaan yang bergerak di bidang perikanan ini membuka penawaran saham perdananya di level Rp550 per unit sahamnya. Saat itu DPUM melepas 1,67 miliar saham atau setara dengan 40,12%. Dan perseroan pun meraup dana IPO 921 miliar rupiah. Sebanyak 130 miliar dari hasil IPO akan dipakai untuk membeli 10 unit kapal yang masing-masing berkapasitas 300 gross ton. Adapun 200 miliar rupiah dari hasil IPO akan digunakan untuk memperbesar kapasitas produksi cold storage. Sisanya 591 akan digunakan untuk modal kerja. Mengacu laporan keuangan, pendapatan kuartal pertama melonjak menjadi 171 miliar rupiah dari sebelumnya hanya 106 miliar rupiah saja. Apa yang kira-kira bisa mendorong peningkatan kinerja dari DPUM tersebut? Ya, pemirsa, sebagaimana informasi yang telah kita sampaikan, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk resmi melakukan pencatatan saham perdana mereka pada 8 Desember 2015 tahun bisnis lalu dengan kode saham DPUM. Kini harga sahamnya sudah naik menjadi Rp1.175 dari harga ketika IPO 550 per unit saham. Ini secara year to date naik 18,69%. Bagaimana pencapaian bisnis emiten di bidang perikanan ini dan target-target apa saja yang ingin mereka capai di tahun bisnis 2016 sudah hadir di Trading Floor Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Bapak Wicaksono. Beliau adalah komisaris utama dari PT Dua Putra Utama Makmur Tbk, kode emitennya DPUM. Live streaming kami
indonesian.com. Pak Wicaksono, terima kasih banyak atas waktunya. Ini kabar bagus, good news kalau kita berbicara mulai melirik emiten-emiten yang bergerak di sektor perikanan. Ini mengacu laporan keuangan pendapatan kuartal pertama langsung melonjak, Pak Wicaksono, menjadi 171 miliar rupiah, sebelumnya ada di level 106 miliar rupiah. Harga sahamnya pun ketika IPO kemarin awal 550 per unit saham, ini sekarang naik menjadi ada di level sekitar 1.175 rupiah. Year to date naik 18,69%. Sedemikian atraktifkah, Mas, industri di sektor perikanan kita sehingga kinerja DPUM pun ikut terkerek naik? Ya, alhamdulillah, kita juga selalu bersyukur atas berkat rahmat Allah, karena tatkala kita sudah listing di Bursa Efek Jakarta, ternyata hasilnya bisa optimal buat kami, baik dari sisi penggunaan hasil dananya kita bisa pakai untuk modal kerja, juga akhirnya bisa memboosting pendapatan kita di kuartal pertama ini. Di luar itu juga ternyata responsif dari masyarakat luas, baik itu secara personal maupun institusi, mereka pemegang saham juga berebutan untuk beli sahamnya Dua Putra gitu. Dan alhamdulillah ini pencapaian yang sangat luar biasa, karena kenapa kita lihat sih, ternyata setelah kita analisa di luar itu, pemerintah juga lagi memboost up industri perikanan. Ini efek euforia kita yang atas euforia pemerintah memberikan kebijakan yang cukup bagus bagi kita. Di luar itu juga ternyata hasil dari komitmen pemerintah untuk membantu sektor perikanan ini juga itu menciptakan potensi bisnis yang luar biasa bagi kami. Ekspor kami bisa meningkat, dan ternyata supply dari bahan baku yang ada di Indonesia, raw material ikan, udang, dan lain-lain itu ternyata berlimpah, yang selama ini sudah dirasakan oleh negara lain, tapi belum ada brandingnya di kita. Nah, ini yang ternyata bisnis besar buat kami. Kita harus menciptakan great value yang lebih besar buat Indonesia. Ini peluang bisnis yang coba digrab oleh dua PT, dua putra utama makmur DPUM. Selain dari breakthrough, kemudian terobosan bisa dilakukan oleh kementerian terkait, dan juga euforia menggunakan istilah Pak Wicaksono tadi. Sebenarnya di mana letak kekuatan dari PT Dua Putra Utama Makmur, Mas, kalau kita berbicara mempertahankan performanya saat ini, sehingga kita tidak berharap ini hanya akan berakhir sebagai euforia semata, tren yang sangat besar sehingga terbantu terboosting, tapi hanya di awal saja. Oke, kekuatan kita cukup kuat menurut kami ya, karena industri kami ini, Dua Putra Utama Makmur Tbk ini, kita satu-satunya perusahaan yang
sudah melantai di Bursa Efek di perikanan sejak 15 tahun yang lalu. Yang pertama itu. Yang kedua juga industri kita, DPWM TBK ini itu integrated seafood industry. Kita ada punya dari penangkapan, kita ada pengolahan, kita punya marketnya ekspor dan juga lokal. Di satu sisi itu juga akhirnya apa yang membedakan kita, ya kita cukup beda karena kita terintegrasi. Jadi orang lain bicara penangkapan kita punya, orang lain kita bicara prosesnya kita juga punya. Dan alhamdulillah responsif dari masyarakat dan investor juga cukup bagus untuk hari ini. Baik. Jadi once nanti kondisinya kita bicaranya, oh let's say di negara lain ada isu apa namanya udang yang kena virus gitu. Kita nggak cuma punya udangnya doang, kita punya cumi, kita punya ikan, kita punya yang lain-lain. Ada opsi lainnya. Iya. Beragam. Baik, Pak Wicaksono, menarik sekali. Kita lanjutkan pasal yang satu ini. Oke. Pastikan Anda masih bersama kami bincang bisnis bersama PT Dua Putra Utama Makmur TBK DPWM masih akan berlanjut. Anda menyaksikan IDX. Golden Access. What's new from the business sector? Tax revenue will not achieve government's target. The answer is here. Market headline is going to provide you a number of information from the business, economic, and capital market. All brand new 30 minutes of information on economics and business. Mark Zuckerberg give away all of corporate share. Keep up with the newest information on market headline live on IDX Channel. Stocks and corporate news bulletin. Bursa global menguat pada perdagangan kemarin menyusul kenaikan harga minyak. Market, forex, and commodity. Also, stock recommendation. Mengapa asing menarik dananya di tengah penguatan IHSG? Terpengaruh dari penguatan harga minyak yang kembali rebound setelah dalam jangka panjang kemarin itu turun cukup dalam. Market side, Monday to Friday, only on IDX Channel. You are watching IDX Channel. Lanjutkan bincang bisnis kita bersama Bapak Wicaksono. Beliau adalah komisaris utama dari PT Dua Putra Utama Makmur TBK. Kode emitennya adalah DPWM. Meskipun bisa kita katakan para pebisnis, pelaku
di sektor perikanan saat ini bisa dikatakan banyak diuntungkan dengan support dari pemerintah dan juga adanya kondisivitas dari environment di bisnis perikanan ini. Anyway, apa yang terus kita perhatikan, Mas, berbicara mengenai isu dan sentimen yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja bisnis di sektor perikanan, baik dari lokal maupun sentimen dari global. Oke, kalau kita mesti terus follow up terus, dan kita mesti lihat adalah yang pertama dari lokal, kita mesti melihat seberapa lama dan seberapa jauh konsistensi pemerintah untuk membackup bisnis ini. Karena kan di situ regulator adalah penting untuk menjaga sustainabilitas dari bisnis kita. Tatkala regulator ini bicaranya konsisten dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun untuk supporting bisnis ini, ya insya Allah bisnis kita akan survive. Kenapa? Karena Indonesia itu 2/3 dari total wilayah Indonesia itu adalah laut. Nah, kita harus bisa memaksimalkan hasil Indonesia ini secara maksimal. Jadi kalau kita bicara air, kita bicara laut, kita bicara kelautan, ya Indonesia yang punya. Negara lain belum tentu punya. Dan ada satu hal yang cukup unik, ada salah satu profesor di perguruan tinggi bilang bahwa Indonesia ini, lautnya Indonesia itu kayak kolam. Jadi kayak kolam yang hangat airnya, yang ikan itu datang untuk beranak pinak, dan kalau udah gede baru pergi keluar. Analoginya gitu. Dan kita itu karena negara kepulauan, ikan itu memang ada di sini pusatnya. Ikan itu berjuta-juta jenis ada di sini, dan kita tinggal nangkap. Ini kan hasil dari Allah Ta'ala yang ada datang di negara kita. Ini menarik dari sisi para pebisnis sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa berkontribusi sehingga pemerintah kita bisa terus konsisten mendukung kita dari regulator yang mereka ciptakan. Oke, dari bicara dari paling kecil, kita bicara sektor perikanan yang paling kecil, nelayan gitu. Nah, konsistensi pemerintah terhadap nelayan yang paling kecil, yang dari penangkapan yang dari kecil itu juga harus disupport. Terus juga soal budidaya juga kita mesti terus dikembangkan juga, bagaimana budidaya yang bagus, bagaimana menghadapi virus dan lain-lain. Terus kemudian ilmunya masyarakat yang sekarang itu nelayan, mereka pendidikannya sangat rendah. Banyak sekali nelayan yang pendidikannya cuma SD gitu kan, itu banyak sekali. Nah, justru hal itu yang kita mesti harus ada effort, baik dari swasta maupun dari pemerintah, untuk bisa memberikan mereka, oh, perikanan Indonesia itu gede loh, kalau developnya itu bagus, kita juga bakal akan bagus gitu kan. Nah, ini harus sinergi antara swasta dan pemerintah. Nah, kalau isu dari luar, apa sih yang kita mesti lihat? Setelah adanya illegal fishing yang di stop oleh pemerintah, ada
beberapa pesaing kita dari luar negeri itu datang ke kita. Dia bilangnya apa kita? Cak, pemerintah kamu hebat nih Sarah. Kenapa? Dengan kondisi illegal fishing di stop, ikan yang ada masuk di negara saya itu hilang 50%. Berarti apa kondisinya? Oh, dulu ternyata negara-negara tetangga ini banyak maling gitu kita gitu. Ya kita nggak pernah sadarin gitu kan. Menggunakan istilah ekstrim seperti itu, banyak yang maling di kawasan perairan gitu. Illegal fishing sama aja maling aja, ya mau gimana lagi gitu kan. Berbicara mengenai backup dari pemerintah ini, Pak Wicaksono, sejauh ini polanya Anda sebagai pebisnis juga mungkin bisa berbagi pengalaman bersama kami. Regulasi atau dukungan dari pemerintah itu banyak mengikuti kebutuhan industri, atau biasanya industri yang mau nggak mau selalu mengikuti kebutuhan regulasi. Nah ini yang mesti memang kita diskusikan terus antara pemerintah dan swasta, karena kan di satu sisi namanya kebijakan itu pasti ada yang langsung match, tapi ada yang enggak gitu kan. Nah itu mesti harus banyak asosiasi yang bicara, harus banyak pemerintah juga turun ke benar-benar ke rakyat gitu kan, biar tahu oh ini kebutuhan rakyat yang paling kecil seperti ini, yang menengah seperti ini, yang besar seperti ini kan. Antara kebutuhan kami yang sudah TBK dengan nelayan yang paling kecil kan beda Pak ya. Nah itu yang mesti kita sinergikan. Alhasil apa sih sebenarnya, tatkala nanti industri perikanan ini bergejolak dan baik ke depannya, itu juga otomatis Indonesia masih akan lebih baik secara keseluruhan. Tantangan bisnis apa yang masih perlu banyak dijembatani kalau kita mencoba menciptakan sinergi yang ideal antara para pebisnis dengan para regulator? Di manakah hal-hal atau aspek yang kita belum bisa menemukan titik temu antara para regulator dengan pebisnis di sektor perikanan, Pak Wicaksono? Kalau tantangan sih ya balik tadi yang seperti statement saya, bahwa pemerintah harus lebih banyak turun ke bawah biar mengerti kebutuhan bawah yang paling bawah. Itu aja sih sebenarnya, karena yang paling bawah itu menggunakan otot bukan menggunakan otak. Nah sedangkan kita yang industri besar, pemerintah itu kan selalu menggunakan strategi yang menggunakan otak, dan mereka padahal kebutuhan mereka tuh saat ini makan. Nah pada saat makannya mereka sudah tercukupin dengan melalui kebijakan regulasi ini, harusnya semuanya happy. Apakah di sisi ini kalau kita berbicara mengenai diskrepansi antara regulator dengan para pelaku bisnis, tidak hanya pelaku bisnis besar tapi juga para smallholder player di masalah price level, bargaining power yang mereka bisa dapatkan sebagai seorang nelayan? Nah, price level sih saya rasa sih enggak ya, karena di satu sisi apapun juga yang orang kecil itu, apapun juga yang didapetin tatkala perutnya sudah kenyang, itu bicaranya alhamdulillah Mas. Kalau orang besar kan bicaranya oh ini masih kurang gitu. Kita dulu bicara kan dari nol, kita benar-benar dari nelayan yang tidak punya apa-apa, yang kita beli ikan dari nelayan, kita kumpulin dan akhirnya bisa TBK
11 tahun yang lalu. Dan ini kita benar-benar bisa ngerasain, oh susahnya kita waktu di bawah dengan enaknya kita di atas sekarang, dan susahnya kita yang pada di atas sekarang, dan itu kita sudah rasakan gitu. Ya, kami masih ingat waktu terakhir dengan Pak Wicaksono terakhir adalah ketika dilakukannya IPO saham DPUM. Saat itu DPUM melepas 1,67 miliar saham. Ya. Ini setara dengan 40,12%. Perseroan juga sudah meraup dana IPO 921 miliar rupiah. Mungkin bisa kita bahas satu persatu, Mas. Ini sebanyak 130 miliar dari hasil IPO kemarin akan dipakai untuk membeli 10 unit kapal yang masing-masing berkapasitas 300 gross ton atau gitu. Ya. Progresnya seperti apa? Saat ini investasinya sudah kita rilis, kapalnya sudah kita pesan dan lagi tahap pembangunan. Memang belum selesai, dan kita juga lagi minta bantuan ke pemerintah untuk bisa dibantu izinnya bisa segera keluar, karena bagaimanapun juga kita punya uang, kita punya barang, kalau izinnya nggak dikasih izin ya nggak keluar kapal. Di sini kita berbicara mengenai backup dari pemerintah. Ya ini kita pengen membuktikan lah bahwa kondisinya supporting anak-anak negeri ini yang bisa dibantu, bahwa oh ini loh, ini salah satu yang membanggakan nih, gue bantu nih gitu. Nah kita lagi minta pemerintah untuk bantu sih, untuk dipercepat gitu. Kekuatan dimiliki oleh unit kapalnya apa, Mas? Sehingga diperlukan 10 unit kapal ini, masing-masing kapasitasnya 300 gross ton. Kalau kekuatan sih sama kapal dengan yang lain, cuman kekuatan yang tidak punya dimiliki oleh provinsi lain dan negara lain mungkin ya, menurut kami bagi hasil lah yang kami berikan buat nelayan. Yang lain tidak ada bagi hasil, yang lain gaji, tapi kita punya bagi hasil. Kita bagi hasil dengan nelayan itu kurang lebih 40% hasilnya buat nelayan, 60% buat kita. Jadi bagaimanapun juga kalau kita punya kapal banyak, kita juga membantu kondisi ekonomi secara mikro. Orang-orang bawah yang hanya lulusan SD, Mas, itu bisa kerja di kapal saya, itu pendapatannya berapa? Tidak kurang dari 20 juta kalau dia selesai dari berlayar. Gaji dari mana, perusahaan mana yang bisa menggaji segitu besar? Lulusan SMA yang bisa jadi nakoda, setiap dia bagi hasil 40% dengan kapal kita, itu pendapatannya rata-rata 80 juta. The best-nya bisa 150 juta, Mas. Sekarang lulusan mana, SMA, kerja di perusahaan mana, Ya. kalau tidak di kelautan yang bisa mendapatkan hasil seperti itu. Ini value yang coba disampaikan juga oleh DPUM, bahwa selain memang bisnis harus profit oriented, tapi Anda juga punya value yang dibagi. Ini salah satunya terlihat dari sistem bagi hasil Anda dengan para nelayan yang mensupport kinerja dari DPUM. Oke. Selain 130 miliar
cold storage. Ya, sampai detik ini kita juga sudah melakukan realisasi itu. Kontraktor kita sudah speed up pembangunannya. Alhamdulillah kita pembangunannya insya Allah sih kurang lebih di pertengahan sampai akhir Juni semuanya sudah finalize. Pada saat sudah finalize, mungkin kalau misalkan ada waktu tim IDX bisa ke sana nih lihat, oh pabrik kita ternyata megah setelah ini. Akan membedakan sebelum IPO dan sesudah IPO, ini totally different. Kita punya standarisasi udah internasional benar. Bahkan kondisinya kita sudah dapat izin ekspor ke Amerika. Demand-nya sudah ada, izinnya sudah ada, ini kapasitasnya kita tunggu aja. Kalau kapasitas sudah jadi, kita pasti langsung ekspor ke Amerika karena demand-nya sudah ada. Tinggal kita tunggu izin dari Eropa, UN number kita belum dapat. Insya Allah kalau UN number sudah dapat, barang kita akan tersebar di seluruh dunia. Cold storage ini tentu saja memerlukan teknologi adoption yang juga sangat advance. Sejauh mana persiapannya kalau kita berbicara keeping up di update dan juga keeping up the competition level dengan global player di sektor perikanan, Mas? Di manakah posisi kita dan di manakah Indonesia bisa berbangga memiliki DPWM dari sisi teknologi adoption? Oke, kalau teknologinya alhamdulillah tim kita bisa mengkombinasi dari teknologi dari berbagai negara. Mesin kita ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika, ada yang dari Korea, ada yang dari Cina. Kita campur, kita mix up. Mana yang paling bagus, komponennya kita yang kita ambil gitu. Dan ini cukup berhasil, dan saat inilah kita boleh klaim bahwa kita yang paling bagus saat ini, Mas. Dari beberapa peruntukan dana hasil IPO, sisa dari yang sudah posting sering kita sebutkan akan digunakan juga sebagai modal kerja. Seberapa besar modal kerja yang disiapkan ini bisa secure paling tidak financial state dari DPWM ke depannya, Mas? Oke, kalau untuk kebutuhan modal kerja, memang dengan kapasitas yang kita segitu